Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanda dari kelas FPL 11A. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan DDL atau Data Definition Language dalam database. Jadi yang pertama-tama itu kita buka exampp dan di bagian MySQL sini kita tekan Start. Kalau sudah, kita buka command prompt atau bisa dilakukan dengan Ctrl L dan ketik cmd. Oke, jadi yang pertama ini kita mau ke file C dulu. Jadi sekarang kita buka file di mana exampp kita itu ada atau yang sudah di-download. Jadi kita cd exampp ke MySQL. Nah, jadi maksud dari exampp/mysql/bin di sini adalah kita buka file exampp, kemudian dalam exampp kita buka file MySQL dan kemudian kita buka lagi file bin. Oke, kemudian kita ketik MySQL, kita enter. Untuk passwordnya kita enter saja. Nah, kalau sudah begini maka sudah mulai berjalan atau penggunaan DDL sudah bisa dilakukan. Oke, jadi yang pertama itu kita bisa melihat database-database yang sudah pernah kita buat. Caranya yaitu show databases titik koma. Nah, jadi di sini ini ada list-list database yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Oke. Kemudian kita akan membuat database baru dengan nama contoh. Caranya create database contoh. Enter. Query OK, tandanya syntax yang kita gunakan itu berhasil. Kemudian kita sekarang ingin membuat sebuah tabel dalam database yang sudah kita buat. Sebelumnya untuk membuat tabel kita harus menggunakan dulu database-nya terlebih dahulu. Caranya use nama database-nya yaitu contoh. Enter. Nah, database change, database-nya pindah ke contoh. Sekarang kita membuat sebuah tabel yaitu create table. Tabel kemudian kita beri nama contoh identitas. Kita enter. Di sini adalah pembuatan kolom, di mana sebuah tabel itu berisi kolom-kolom yang mungkin bisa lebih dari 2 dan sebagainya. Di sini dalam identitas biasanya itu ada nama, atau kita bikin terlebih dahulu ID dengan tipe data integer, mempunyai nilai 10, kemudian kita bikin auto increment, koma. Kemudian setelah ID, kita membuat nama. Nama tipe datanya varchar. Kita contoh bikin 100. Karena nama orang ada yang panjang dan kadang ada yang pendek. Kemudian kita bikin jenis kelamin. Kita singkat jadi JK. Mempunyai tipe data enum karena bisa dipilih mau laki-laki atau perempuan. Dan terakhir, kita set primary key. Jadi primary key ini adalah kunci utama atau kunci yang unik yang menjadi kunci utama dalam suatu tabel. Jadi contohnya primary key-nya kita set itu variable ID menjadi primary key. Kalau sudah, kita tutup kurung dan titik koma, enter. Query OK, tandanya sudah berhasil. Kita bisa melihat data table yang sudah kita buat itu dengan cara show table titik koma. Show tables. Sorry. Ya, jadi sini tables in contoh, maksudnya tabel di dalam yang ada dalam database contoh dan tabelnya bernama identitas. Dan untuk melihat isi dari tabel identitas tersebut, kita menggunakan describe identitas atau describe nama tabel yang kita buat. Nah, di sini ada variable ID, tipe datanya integer,
variabel nama, tipe datanya varchar, dan variabel jenis kelamin dengan tipe data enum. Di sini primary key yang kita buat adalah ID. Nah, kemudian kita juga bisa menambah isi dari tabel atau menambah kolom di dalam tabel yang kita buat tadi. Caranya alter table, nama tabelnya contoh identitas. Kita ketik add, kita buat nama variabelnya contohnya alamat. Tipe datanya itu varchar. Kita contoh bikin 100 dan titik koma. Query OK, tandanya sudah berhasil, kita bisa lihat di describe identitas. Nah, di sini sudah ada masuk variabel baru yaitu alamat dengan tipe datanya varchar. Nah, kita juga bisa mengubah nama dari variabel maupun isinya dengan cara alter table identitas, change nama variabel yang ingin kita ubah, contoh kita ingin mengubah isi dari alamat, maka alamat, kita ketik nama variabel barunya, contoh alamat juga, dengan tipe data yang lebih banyak saja. Oke, varchar 1000, titik koma, enter, query OK, kita describe identitas. Di sini alamat sudah diubah tipe datanya menjadi 1000, yaitu varcharnya 1000. Kemudian kita juga bisa menghapus kolom atau isi variabel yang kita buat sebelumnya. Contohnya alter table identitas. Kita untuk menghapus kita gunakan drop. Kemudian drop nama variabelnya yaitu contoh alamat, titik koma, query OK, maka harusnya variabel alamat sudah hilang, tidak seperti yang di atas, di sini sudah hilang. Oke, kemudian kita juga bisa menghapus table dengan cara drop table, nama tabel yang ada atau yang mau kita hapus. Contoh identitas kita hapus, query OK. Kita bisa show tables. Empty set tandanya tabelnya kosong atau tidak ada tabel yang dibikin. Kemudian kita juga bisa menghapus database yang sudah kita buat tadi dengan cara drop database. Nama databasenya yaitu contoh. Kita hapus, query OK, kita show databases. Nah, di sini database contoh sudah tidak ada karena sudah kita hapus. Oke, sekian dari penjelasan tentang data definition language. Terima kasih.